kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ketemu lagi bersama Ustazah Kisti yang nanti akan belajar matematika bilangan pecahan. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajar semuanya? Siap ya? Langsung saja. Untuk kali ini kita akan belajar apa saja ya? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama bentuk pecahan dan yang kedua mengubah bentuk pecahan. Oke, langsung saja ya untuk materi yang pertama. Bilangan bentuk pecahan kira-kira ada berapa ya? Ada yang tahu? Bentuk pecahan jumlahnya ada 4 macam. Apa saja? Ayo kita pelajari bersama. Yang bentuk pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga bentuk desimal. Dan yang keempat bentuk persen. Nah, kita ulas satu persatu ya. Siap. Mulai dari yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ada tanda per. Tanda per ini artinya sama juga dengan tanda bagi atau pembagian. Nah, contohnya ada bilangan 1/3 yang artinya sama juga 1 dibagi 3. Ada lagi 2/5, kemudian 3/7 dan seterusnya. Nah, lanjut. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, contoh sini yaitu 3/2/5. Untuk bilangan angka 3 merupakan bilangan bulat, sedangkan 2/5 merupakan bilangan pecahan seperti itu. Lanjut, bentuk yang ketiga yaitu bilangan desimal. Yang seperti apa? Bilangan desimal adalah pecahan yang dinyatakan dengan penyebutnya per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, yang merupakan pangkat dari 10 itu sendiri. Nah, bilangan desimal dituliskan menggunakan tanda koma. Contoh 2,75. Angka 2 merupakan bilangan bulat, sedangkan 2 angka di belakang koma merupakan bilangan pecahan. Dan yang perlu ditekankan, ketika ada 1 angka di belakang koma, maka artinya per 10. Jika 2 angka per 100 dan seterusnya seperti itu. Oke, yang terakhir ya, kita lanjut ke bentuk persen. Persen artinya sama juga dengan per
100. Jadi bilangan yang pecahan bentuk persen adalah bilangan pecahan yang penyebutnya selalu bernilai 100. Nah, contohnya yaitu 4%. Maka sama juga dengan 4/100. Atau sebaliknya 27/100. Artinya sama dengan 27%. Nah, inilah macam-macam 4 bentuk bilangan pecahan ya. Itu tadi 4 macam bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Nah, untuk mengubah bentuk pecahan ada langkahnya sendiri-sendiri. Siap ya? Tolong diperhatikan penjelasan berikut ini. Mengubah bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dalam mengubah pecahan biasa ke campuran, syaratnya untuk pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, pecahan 9/2. Pecahan 9/2 akan diubah menjadi pecahan campuran. Di sini caranya yaitu dengan membagi angka 9 dibagi dengan 2, pembilang dibagi dengan penyebut. Sisa tidak masalah, nanti sisanya diletakkan sebagai pembilangnya. Kita coba ya. 9 dibagi 2, maka hasilnya adalah 4. Tuliskan sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisa berapa? Sisanya 1, letakkan sebagai penyebutnya. Pembilangnya. Lalu angka 2-nya tetap sebagai penyebutnya. Jadi 9/2 dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 4/1/2. Yang selanjutnya, yang sebaliknya yaitu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, langsung ke contoh. Misalnya 2/3/4 akan dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya nanti kita akan mengalihkan bilangan bulatnya dengan penyebutnya, yaitu 2 dikali 4 atau 4 dikalikan 2. Setelah itu hasil dari perkalian ini ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya berapa? 2 dikali 4 sama dengan 8. Setelah itu ditambahkan dengan 3. 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, hasilnya itu 11 kita tuliskan sebagai pembilang /pada pecahan biasanya. Untuk penyebutnya, angka 4 tetap mengikuti sebagai penyebut. Jadi 2/3/4 pecahan biasanya adalah 11/4. Mengubah bentuk pecahan yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah mengubah dari bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, di sini kita ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan pembagian biasa atau dengan istilah porogapet. Kalian sudah pernah di kelas 3. Nanti kita ulangi. Nah, kita yang pertama dulu ya, yaitu dengan porogapet. Langsung ke contohnya. Misalnya bilangan pecahan 10/4. Kita akan ubah menjadi bentuk desimal dengan cara membagikan pembilang, yaitu 10 dibagi 4 dengan cara porogapet. Kita tuliskan di sini 10 dibagi 4.
4. Langsung saja, 10 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita kira-kira 4 kali berapa ya yang hasilnya mendekati bilangan 10? Iya betul, yaitu 4 dikali 2. Maka 10 dibagi 4 hasilnya 2. Dan 2 nya dikembalikan lagi. 2 kali 4 berapa? 8. Letakkan di bawahnya. Kemudian dikurangi. 10 dikurangi 8 adalah 2. Karena sudah tidak ada angka di sini, maka kita menambahkan angka 0 di belakang angka 2. Karena kita menambahkan angka 0, maka beri tanda koma pada hasilnya. 20 dibagi 4 berapa hasilnya? 20 dibagi 4 adalah 20 dibagi 4 adalah 5. Kemudian dikembalikan lagi. 5 dikali 4 sama dengan 20. Di sini lalu dikurangkan, hasilnya sudah 0. Maka di sini 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2,5. Sedangkan cara yang kedua yaitu nanti ada caranya tersendiri di sini untuk mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, yaitu menjadikan penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya yang merupakan perpangkatan dari 10 itu sendiri. Kita contohkan misalnya yaitu 1/2. Yang pertama kita contohkan yang mudah yaitu 1/2. Nah, di sini penyebutnya berapa? Penyebutnya 2. Maka kita akan mengubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Kita ambil yang paling kecil. Kira-kira 2 dikali berapa supaya hasilnya salah satu dari ini? Kita ambil yang paling kecil. Iya, benar. Yaitu 2 dikalikan 5, maka hasilnya 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 5, di sini dikalikan 5, maka otomatis pembilangnya juga ikut dikalikan 5. Maka hasilnya menjadi 5/10. Nah, 5/10 kemarin sudah dijelaskan bahwa per 10 itu artinya di belakang koma ada 1 angka, sedangkan pembilangnya adalah 5. Maka bisa dituliskan desimalnya adalah 0,5. Atau kalau kalian masih bingung mau merubah seperti ini, bisa dengan porogapit yang tadi. Nah, itu contohnya. Lanjut, ada contohnya lagi. Misalnya bilangan 3/20. Kita coba. Untuk 3/20 penyebutnya adalah 20. Maka kita harus menjadikan penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Kita ambil yang paling kecil. 20 dikali berapa supaya yang kira-kira hasilnya bisa ketiga ini atau dan seterusnya itu? Nah, 20 di sini dikalikan tidak mungkin ya jadi 10. Jadi kita ambil yang 100. 20 dikali berapa supaya jadi 100? Iya, 20 dikalikan 5. Jadi ini kita tuliskan penyebutnya adalah 100. 20 dikalikan 5 adalah 100. Maka pembilangnya juga ikut dikalikan 5, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Per 100 artinya di belakang koma ada 2 angka. Maka di sini tinggal dituliskan 0,15. Oke, sudah cukup paham ya? Untuk selanjutnya kita dibalik, yaitu akan mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, dalam hal ini, dalam mengubah bentuk desimal ke pecahan, kita tinggal melihat ada berapa angka di belakang komanya. Kita misalkan ada bilangan 1,25. Nah, yang perlu kalian perhatikan atau yang kita perhatikan adalah 2 angka di belakang koma. Ketika di belakang koma ada 2 angka, maka artinya adalah
per 100. Maka angkanya tinggal ditulis semuanya. 125 per 100. Ini sudah jadi bentuk pecahan, tapi belum menjadi pecahan yang paling sederhana. Kita ingat yang kemarin menyederhanakan pecahan bagaimana? Dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini kita akan membaginya langsung besar saja ya, dibagi dengan 25, yaitu menjadi 125 dibagi 25 itu sama dengan 5, sedangkan yang bawah atau penyebut 100 dibagi 5 yaitu bagi 25 sama dengan 4, maka jadi pecahan 5 per 4. Kalau mau diubah ke campuran juga bisa, akhirnya menjadi 1, sisanya 1 per 4. Nah, ini cara mengubah bentuk dari desimal ke pecahan. Jadi yang perlu diingat adalah lihat berapa jumlah angka di belakang koma. Itu nanti akan menentukan berapa penyebut dari pecahan biasanya. Kemudian disederhanakan sampai ke yang paling sederhana. Kita lanjut mengubah bentuk pecahan yang ketiga, yaitu kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Tuliskan lambangnya sekalian, simbol persennya. Nah, untuk mengubah bentuk persen sebenarnya hampir sama dengan bentuk desimal. Cuman kalau mengubah bentuk persen, di sini penyebutnya harus dirubah menjadi per 100 karena persen itu artinya per 100. Ini dicontohkan, misalnya 3 per 4. 3 per 4. Kita akan mengubah penyebutnya yang semula 4 menjadi per 100. Bagaimana caranya? Kita kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya akan menjadi 100. Kira-kira dikali berapa di sini? Dikalikan dengan 25. Karena bawah dikalikan dengan 25, maka pembilangnya atau yang atas angka 3 juga dikalikan dengan 25, hasilnya menjadi 75. Ketika sudah 75 per 100, otomatis kita hanya mengubah langsung ke persen menjadi 75%. Mudah bukan? Nah, yang selanjutnya kita yang sebaliknya, mengubah dari persen ke pecahan. Mengubah dari persen ke pecahan. Kita contohkan saja langsung, yaitu misalnya 20% akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Maka mudah saja, tadi persen itu artinya sama juga dengan per 100. Berarti langsung saja 20% artinya atau sama dengan 20 per 100. Setelah itu kita jadikan bentuk yang paling sederhana dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Nah, dibagi berapa di sini? Kita bagi langsung ke 20 atau kita yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Kita bagi 5. Coba kita bagi 5. 20 dibagi 5 maka hasilnya 4. Yang 100 dibagi 5 hasilnya berapa? 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita coba dibagi bilangan yang selanjutnya. Kita bagi 4, yang bawah kita bagi 4 juga. 4 dibagi 4 sama dengan 1, dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadilah ini pecahan yang paling sederhana. Itulah cara mengubah dari bentuk persen ke bilangan pecahan. Silahkan latihannya bisa dicoba di rumah dengan latihan-latihan yang ada di buku kalian. Oke. Nah, anak-anakku, demikian tadi penjelasan atau pemaparan tentang materi pecahan, yaitu tentang bentuk pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Mudah bukan? Iya, pinter. Silakan
Bahkan kalian bisa lanjut mempelajari lewat buku yang sudah kalian punya. Dipelajari, latihan soalnya juga boleh dikerjakan, tidak masalah. Oke. Terus telaten mengerjakan latihan soal dan selalu belajar di rumah. Ya udah, pesannya jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.